Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di kalangan umat Buddha dalam tradisi agama Buddha, tradisi Mahayana, mendoakan atau melakukan pelimpahan jasa hari yang ke-49 hari sejak beliau meninggal adalah sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena 49 hari ini adalah masa berakhirnya, masa transisi atau peralihan dari beliau hidup akan mengambil kelahiran di alam berikutnya sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Sembahyang 49 hari di kalangan umat Buddha tradisi Mahayana seolah-olah hal yang wajib. Apabila arwah dari almarhum di dunia ini kurang kebaikannya, dengan dukungan, dengan simpatik, dengan bantuan dari keluarga yang hidup ini mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa, kekurangan dari bekal itu bisa terpenuhi, terbantu dengan dukungan pelimpahan jasa yang pada kesempatan pagi ini kita lakukan, sehingga akan memungkinkan sekali untuk kelahiran di alam bahagia. Namun sebaliknya selama 49 hari, keluarga yang masih hidup cuek, tidak peduli, tidak simpatik, tidak memberikan bantuan doa maupun pelimpahan jasa, apabila kebajikan yang telah meninggal itu kurang, memungkinkan juga terlahir di alam rendah, alam tidak bahagia. Maka sudah selayaknya dan sudah menjadi kewajiban keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk bakti dan hormat kepada Ibu Fong yang telah mendedikasikan waktu dan kesempatan untuk keluarga, untuk masyarakat maupun dimanapun. Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua memberikan bantuan bekal kepada beliau lewat doa-doa yang kita panjatkan pada kesempatan pagi ini. Bukan sekedar doa yang kita berikan sebagai gambaran pikiran kita, agar beliau di alam sana pun tidak kekurangan satu keperluan-keperluan hidup di alam berikutnya. Atas nama keluarga mengirim saji-sajian makanan ini, seolah-olah beliau masih membutuhkan. Memang yang dibutuhkan beliau bukan makanan fisik ini, namun semangat, kepedulian dari keluarga inilah yang berguna dan bermanfaat bagi beliau. Arwah beliau tahu, sekalipun saya telah meninggal, setelah tidak berada di tengah-tengah keluarga, keluargaku masih peduli, masih melayani, masih memberikan makanan. Tentunya akan mengkondisikan perasaan bahagia almarhumah. Dengan perasaan bahagia almarhumah itulah yang akan mengkondisikan beliau mempunyai perasaan bahagia. Dengan perasaan bahagia terdorongnya terlahir di alam bahagia. Di samping makanan juga sarana-sarana yang lain sebagai duplikat-duplikat atau bentuk sarana kehidupan, ada uang-uangan, ada emas maupun sarana-sarana yang lain. Gambaran pikiran kita, gambaran kita, bayangan kita, agar di alam sana pun almarhumah Ibu Fong menikmati dan mendapatkan sarana-sarana secara berlebih-lebihan atau lebih-lebih. Inilah bakti yang tinggi, baik pakai sarana maupun tidak. Semangat untuk ingat kepada orang-orang yang telah berjasa, yang telah memberikan kontribusinya kepada keluarga yang ditinggalkan. Memang tidak gampang kita berpisah dengan orang yang sudah sekian puluh tahun berkumpul. Bisa saja kita di saat melayat memberi nasihat orang lain untuk tabah, untuk menerima. Ikhlaskan saja sudah dipanggil yang di atas yang kuasa. Sudah menjadi hukum alam, hukum semesta. Siapa yang lahir akan mati. Namun menerima hukum kesunyataan, menerima penghiburan-penghiburan yang diberikan orang lain, itu tidak gampang, tidak mudah dalam kenyataannya. Namun Sang Buddha berpesan dalam kitabnya tadi, yang kita baca tadi, Sang Buddha mengatakan demikian.
Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana telah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Memang untuk menjadi orang yang bijaksana, menerima hukum kematian, keluarga kita tidak gampang, tidak mudah. Orang yang sudah belajar sekian puluh tahun pun, ya, ketika ditinggal kematian oleh saudara, oleh famili, darah dagingnya sendiri, tidak lantas bisa menerima hukum kesunyatan itu. Saya pernah melihat ada seorang romo, bahkan seorang biku ketika ditinggal orang tuanya. Di mobil itu menangis menjadi-jadi setelah pemakaman. Ya, orang tuanya. Itu seorang biku. Mestinya harus paham, harus mengerti, harus bisa menerima. Namun ternyata tidak gampang menerima dhamma, itu hukum kesunyatan itu. Seorang biku senior pun juga bisa meraung-raung, nangis-nangis ketika gurunya dikremasi. Tidak langsung bisa menerima. Namun apabila keluarga tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan dan melakukan sesuatu yang sia-sia, Sang Buddha di dalam pesannya tadi mengatakan, akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Yang kita ratapi, yang kita tangisi, yang telah mati, dengan diratapi dengan cara apapun, berapa lama pun juga tidak pernah akan hidup kembali. Justru pola pikir kita harus berubah. Beliau telah melakukan kebaikan-kebaikan dunia ini, dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar melalui kematian, yaitu akan terlahir di alam bahagia, alam surga. Yakinlah kebaikan-kebaikan yang dimiliki beliau semasa hidup di tengah keluarga maupun dimanapun, maupun kelahiran-kelahiran yang lalu telah memadai untuk terlahirnya di alam surga bahagia. Semoga harapan itu benar-benar menjadi kenyataan, dan juga dengan kematian salah satu anggota keluarga ini menggugah semangat kita, membangun semangat kita, mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang ada garis finishnya, yaitu kematian. Hanya kebaikan-kebaikan yang kita perbuat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan sebagai datangnya kita tidak tahu secara pasti. Yang bijaksana, marilah Bapak Ibu di saat 40 hari ini kita selalu panjatkan doa dan pelimpahan jasa. Semoga Ibu almarhumah dan juga keluarga yang ditinggalkan benar-benar segera bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Wong. Semoga jalan yang keloi terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.